Hai, gue Kramarki, selamat datang di channel gue. Belakangan gue lagi kesel banget ya sama orang-orang yang kayaknya makin kesini tuh makin ngeremehin corona banget gitu. Makin cuek, makin gak peduli. Terus pada keluar ngumpul-ngumpul gitu seenak jidatnya. Ya gue tahu gitu, lu bosen, lu capek di rumah berbulan-bulan. Ya semua orang juga gitu, gue juga. Ya siapa sih gitu yang gak capek dan bosen gitu di rumah aja selama berbulan-bulan dan gak ngapa-ngapain. Pasti capek, gue tahu banget rasanya. Karena gue ngerasain. Tapi di momen-momen seperti sekarang ini gitu, lu bisa nggak sih kayak buat jadi orang yang nggak egois aja gitu sedikit? Ya maksud gue, lu coba deh nggak cuma mikirin diri lu sendiri gitu, lu coba buat mikirin orang lain gitu. Ya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kan kita sama-sama sedang berusaha buat mengurangi penyebaran virus corona. Tapi kalau lu pada kelakuannya tetap tai kayak gini, ya susah. Ini pemerintah juga resek menurut gue. Nggak jelas, bikin aturan mencela-mencele. Hari ini bikin aturan A, besoknya diganti B. Nggak jelas gitu. Hei pemerintah, kenapa sih nggak lu bikin aturan yang A gitu, yang tegas? Ini contohnya mudik. Kemarin-kemarin lu bikin aturan mudik, orang nggak boleh mudik, bla bla bla. Tiba-tiba kemarin, orang-orang pada numpuk di Bandara Soekarno-Hatta. Pada bejubel, kagak ada yang physical distancing. Belum lagi di pelabuhan. Lebih chaos lagi. Nah ini maksud gue, ya kenapa tiba-tiba ada orang-orang ini gitu? Kan sebelumnya ada aturan nggak boleh mudik, terus kenapa tiba-tiba boleh? Kenapa sih lu nggak tegas aja bikin aturan nggak boleh? Ya udah, kalau orang ke bandara, lu balik. Jangan ada yang mudik. Keluarga gue udah bela-belain loh. Ada yang di luar kota gitu nggak pulang karena matuhin aturan pemerintah. Tiba-tiba orang-orang ini numpuk di bandara, numpuk di pelabuhan. Ya ini karena aturan yang pemerintah bikin nggak jelas menurut gue. Udah tahu gitu harganya nggak bisa diatur. Cuek, nggak peduli. Bikin aturan nggak jelas. Ini pemerintah sama warga nih sama aja nih lucunya nih, sama-sama suka bercanda. Kayaknya PSBB memang diartiin pembatasan sosial bercanda banget sama orang-orang, termasuk pemerintah. Makanya kagak dianggap, kagak ada yang peduli sama PSBB. MUI juga tiba-tiba ngeluarin fatwa boleh sholat id di masjid atau di lapangan dengan catatan bla 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 bla. Ya Allah, kenapa sih nggak bikin aturan tegas aja gitu? Kagak usah ada sholat id di lapangan di masjid, kagak usah pakai catatan segala. Malah lagi sekolah segala pakai catatan. Tegas aja gitu. Kan tujuannya untuk mengurangi penyebaran corona. Ya udah, bikin aja aturan tegas. Jangan sampai ada orang ngumpul-ngumpul di masjid, di lapangan. Udah, semua orang lu sholat id di rumah aja. Lu berjamaah sama keluarga lu. Kan bisa tuh, minimal 4 orang makmumnya. Kalau makmumnya nggak cukup 4 orang, lu panggil tetangga lu. 1 aja gitu ambil atau 2, nggak usah rame-rame. Kalau nggak cukup, sholat sendiri. Kan boleh juga sholat id sendiri kalau emang keluarga lu nggak cukup, atau mungkin lu hidup sendiri. Ini kan kita udah dikasih kemudahan, kenapa sih lu pada nyari yang ribet? Toh ini juga demi kebaikan bersama gitu. Manfaatnya lebih banyak daripada lu sholat berjamaah ngumpul-ngumpul di masjid atau di lapangan. Yang jelas lebih banyak mudaratnya. Kalau MUI-nya aja udah bilang boleh dengan catatan, warga, orang-orang pasti nangkap aja, oh boleh nih kita sholat id nih. Orang-orang mah seneng pasti, orang-orang yang nggak peduli dan cuek itu udah pasti seneng. Jangan kata sholat id, orang taraweh aja yang udah dilarang, masjid ditutup, masih pada ngotot buat jamaah rame-rame. Padahal udah tahu tuh, udah dikasih tahu bahayanya begini-begini, cuma tetap budak, kagak mau dengerin. Apalagi besok sholat id yang lebih rame, pasti pada semangat tuh orang-orang model kayak gitu. Ini orang kayak gini gua apa nih? Giliran sholat kayak sholat taraweh, sholat id yang nggak wajib. Ngotot banget nih, tadi dihalang-halangi nih buat beribadah nih, buat di masjid. Alah, giliran sholat wajib nih, gue hafal banget nih orang giliran sholat wajib tiap hari. Gue yakin kagak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Tai kuda. Belum hilang gitu keselnya sama pemerintah, sama orang yang cuek. Belum MUI bikin aturan gak jelas, orang-orang yang ngeyel. Ini ada lagi nih, baru kemarin gue lihat beritanya gitu, ada foto seliweran. Orang-orang tuh pada numpuk, pada berjubel di mall, di toko baju, di pasar. Lu tuh buat ngapain? Buat beli baju lebaran. Ya Allah, di saat-saat kayak gini lu masih mikirin buat beli baju lebaran. Lu masih datengin mall, dateng pasar, ke toko-toko baju, numpuk-numpuk gitu berjubel. Lu kagak ada yang physical distancing, cuma buat beli baju lebaran. Ya Allah, lu kalau ngotot banget pengen beli baju lebaran, lu kan bisa beli online tanpa lu harus datang ngumpul-ngumpul, nggak physical distancing gitu. Ya lu kan bisa belanja di Tokopedia, Lazada, Shopee, JDI, banyak banget lu bisa di online Instagram. Kalau emang nggak bisa, jadi tahan dulu buat beli baju lebarannya. Emang lu kalau nggak pakai baju baru lebaran nggak jadi? Tetap jadi. Lu pakai baju baru juga, orang-orang juga udah pada takut, pada malas berkunjung ke rumah saudara, rumah temen. Jadi lu pakai baju baru juga yang kagak ada yang lihat. Yang lihat cuma lu doang sama mak lu, sama bokap lu. Ya Allah, barang ke teras doang harus pakai baju baru loh. Gak ngerti lagi gue orang-orang nih.
Ini nih kalau masih banyak orang-orang asshole kayak gini nih, ini sampai tahun depan, sampai 2036 juga corona kagak bakal hilang-hilang. Gue ngeliat orang-orang ini ya, gue sekarang udah ada di fase yang bodo amat lah, gue mau jadi orang egois aja, gue nggak mau mikirin orang. Karena kalau gue atau kita gitu nunggu kesadaran orang lain nggak bakal bisa. Jadi mending kita aja yang sadar diri, kita yang jaga jarak, kita yang physical distancing, kita yang di rumah aja. Orang-orang yang pada bodo amat ini, orang yang keluar ngumpul, nongkrong, belanja baju lebaran, udah biarin aja, kena corona dah, bodo amat. Dia doang yang penting kena corona, udah kita di rumah aja, kita nggak usah kena. Terakhir, gue cuma pengen, ayolah kita semua gitu, tolong kesadarannya gitu diperbanyak biar corona ini makin cepat hilang gitu. Karena kan kita sama-sama pengen corona ini hilang gitu. Jadi ya tolong kesadarannya gitu. Jangan jadi orang-orang asshole yang nggak mau mikirin orang lain gitu. Karena lu hidup bermasyarakat, lu nggak hidup sendiri. Lu kalau kena corona, lu berinteraksi sama orang kena. Kecuali lu hidup sendiri di hutan, bodo amat lu mau kena corona, kagak ada yang peduli. Ya itu aja, jangan lupa rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan pakai masker. Wikra Marki, peace out.